7 abad silam, ketika Eropa masih diselimuti kegelapan abadi, hidup dalam ketakutan akan wabah dan percaya pada tahayul. Namun ada sebuah peradaban di Timur Tengah yang bersinar terang. Inilah Golden Age of Islam, masa keemasan yang melahirkan Al-Jabar, mengembangkan ilmu astronomi, dan meletakkan fondasi kedokteran modern. Ilmuwan-ilmuwan Muslim, seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Jabir bin Hayyan, bukanlah sekadar penonton, mereka adalah arsitek dunia pada saat itu. Lalu, apa yang terjadi pada saat ini? Mengapa peradaban yang berlandaskan pada perintah Iqra, kini tampak tertinggal jauh dari bangsa Eropa? Mengapa umat Islam yang dulu sangat menghargai rasionalitas dan eksperimen, kini di beberapa tempat lebih memilih percaya pada jimat, dukun, atau habib-habib palsu, alih-alih mendalami pada ilmu pengetahuan dan logika? Dokumenter ini akan membawa Anda pada perjalanan sejarah yang menyakitkan namun esensial. Kita akan menganalisis titik balik, faktor-faktor internal dan eksternal, yang mengubah kiblat ilmu pengetahuan dari Baghdad dan Cordoba, bergeser ke Amerika, London, dan Cina. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, tongkat estafet kepemimpinan umat Islam berpindah ke tangan para Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka bukan sekadar pemimpin politik, tetapi juga penjaga amanah risalah kenabian. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, Jazirah Arab yang sebelumnya terpecah oleh suku, peperangan, dan fanatisme, berhasil disatukan dalam satu kesatuan akidah dan tujuan. Inilah pondasi pertama dari sebuah peradaban besar yang akan mengubah wajah dunia. Fokus utama masa Khulafaur Rasyidin bukan pada perluasan wilayah semata, melainkan konsolidasi ajaran Islam. Mereka memastikan ajaran Rasulullah tidak hilang bersama wafatnya beliau. Pada masa inilah ilmu-ilmu keagamaan mulai berkembang pesat. Di masjid-masjid dan kutab, umat belajar membaca Al-Quran, menghafal hadis, dan memahami fikih. Para sahabat seperti Ibnu Abbas, Aisyah, dan Zaid bin Sabit menjadi rujukan ilmu dan guru bagi generasi setelahnya. Mereka mengajarkan bahwa ilmu adalah bagian dari ibadah, dan bahwa agama tanpa pengetahuan akan kehilangan arah. Dari sinilah lahir tradisi keilmuan Islam yang sistematis, bukan hanya menghafal, tapi juga menafsirkan, meneliti, dan menuliskan ulang ilmu agar lestari. Ketika pondasi keimanan sudah kokoh, barulah Islam membuka diri pada dunia. Di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, perluasan wilayah meluas hingga ke Persia, Syam, Mesir, dan sebagian India. Perluasan ini bukan sekadar penaklukan politik, tetapi pertemuan antar peradaban besar. Ketika Kekhalifahan Umayyah berdiri, dunia Islam menjelma menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Wilayahnya membentang dari Andalusia di barat, hingga lembah Indus di timur. Di antara para pedagang, cendekiawan, dan ulama, terjadi pertukaran ide, barang, dan pengetahuan yang tak ternilai, seperti interaksi dengan Persia, yang melahirkan pengaruh sastra dan pemerintahan yang maju, dari Bizantium, mendatangkan ilmu arsitektur dan kedokteran, serta dari India, mempelajari sistem angka dan astronomi. Semua ilmu itu diserap, dipelajari, lalu dikembangkan bukan hanya ditelan mentah-mentah. Salah satu tokoh penting dari masa Umayyah adalah Khalid bin Yazid, seorang pangeran yang tidak puas hanya dengan kekuasaan. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap alkimia, kimia, dan kedokteran, dan menjadi tokoh pertama yang memerintahkan penerjemahan karya-karya ilmiah Yunani ke dalam bahasa Arab. Langkah kecil itu terjadi pada saat dunia lain masih tertidur, hal ini menjadi benih pertama gerakan ilmiah Islam. Tak lama kemudian, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengambil keputusan penting. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan, menggantikan bahasa Yunani dan Persia. Keputusan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya monumental. Bahasa Arab berubah dari sekadar alat komunikasi menjadi bahasa ilmu dan peradaban. Dari sinilah berkembang seperti ilmu Nahwu, Syorof, dan Balaghah. Agar Al-Quran bisa dipahami secara mendalam dan akurat. Pada tahun 750 Masehi, kekuasaan berpindah ke tangan Bani Abbasiyah setelah menggulingkan dinasti Umayyah. Kekhalifahan baru ini membawa visi yang lebih ilmiah dan kosmopolitan. Mereka mendirikan Baghdad pada tahun 762 Masehi, sebuah kota baru yang dirancang bukan sekadar sebagai ibu kota politik, tetapi pusat peradaban dunia. Letak Baghdad yang strategis di jalur perdagangan antara timur dan barat menjadikannya tempat pertemuan budaya dan ide. Para pedagang, ulama, dan ilmuwan dari bangsa Persia, India, Mesir, dan Yunani berkumpul di kota ini. Disinilah peradaban Islam mencapai bentuk paling matang dan universalnya. Khalifah Abbasiyah seperti Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Mamun memiliki satu kesamaan,
yakni, mereka mencintai ilmu dan memuliakan para ilmuwan. Di masa mereka, para penerjemah dan peneliti diberi penghargaan luar biasa. Gaji seorang ilmuwan bisa setara dengan atlet profesional zaman modern, serta karya mereka dijaga seperti harta negara. Puncaknya adalah berdirinya Bait al-Hikmah, atau The House of Wisdom, di Baghdad. Lembaga ini bukan hanya perpustakaan, tapi pusat riset dan penerjemahan terbesar dalam sejarah manusia. Disinilah teks-teks penting dari Yunani, Persia, India, dan Bizantium diterjemahkan secara besar-besaran ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini tidak hanya menyelamatkan ilmu kuno dari kepunahan, tetapi juga menjadi bahan mentah bagi lahirnya inovasi baru. Para ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan tetapi mereka juga menafsirkan, memperbaiki, bahkan menyanggah teori lama dengan bukti eksperimen. Bait al-Hikmah menjadi simbol semangat Islam terhadap ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Sebuah lembaga yang membuka pintu bagi siapapun mulai dari orang Muslim, Yahudi, Kristen, atau Majusi, semuanya berkumpul untuk berpikir bersama dalam satu tujuan, yaitu untuk menemukan kebenaran. Dalam waktu kurang dari 1 abad, Baghdad menjelma menjadi kota paling maju di dunia. Jalan-jalan diterangi lampu, rumah-rumah berdiri megah, perpustakaan penuh hingga atapnya, dan diskusi-diskusi ilmiah bergema setiap malam di masjid dan istana. Di sini, lahirlah generasi ilmuwan-ilmuwan ternama seperti Al-Khwarizmi, yang menguasai bidang matematika. Jabir bin Hayyan di bidang kimia. Al-Haytham di bidang optika. Al-Razi di bidang kedokteran, dan Al-Farabi di bidang filsafat dan logika. Mereka semua adalah bukti bahwa Islam tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menaklukkan ketidaktahuan. Dan puncak kejayaan ini lahir dari sinergi antara iman, ilmu, dan akal sehat. Perjalanan luar biasa dari padang pasir tandus menuju kota ilmu yang gemerlap bukanlah kebetulan. Semua ini adalah hasil dari iman yang melahirkan rasa ingin tahu, dan dari akal yang tunduk pada Tuhan. Ketika ilmu dipandang sebagai ibadah, dan berpikir dianggap bagian dari iman, disitulah peradaban Islam berdiri tegak sebagai cahaya dunia. Pada masa kejayaannya, dunia Islam bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan, toleransi, dan kebudayaan. Umat Islam adalah mercusuar ilmu pengetahuan dunia pada waktu itu. Dari lembah Tigris hingga istana Cordoba, dari Samarkand hingga Kairo, lahir para cendekiawan-cendekiawan besar, seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, Al-Farabi, dan Al-Haytham. Mereka semua bukan hanya menghafal ilmu, tetapi mereka menciptakan ilmu baru. Yang membuat masa ini begitu luar biasa bukan hanya karena kecerdasan umatnya, tetapi karena toleransi dan keterbukaannya terhadap ilmu dari manapun datangnya. Para ilmuwan Muslim bekerja bahu-membahu dengan ilmuwan Yahudi, Kristen, bahkan Zoroastrian, dengan saling menghormati perbedaan pendapat dan pandangan. Islam memandang ilmu sebagai ibadah, sebagai jalan untuk mengenal Sang Pencipta melalui ciptaannya. Seperti firman Allah pada surat Ali Imran, ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ayat ini menjadi acuan orang-orang Muslim untuk mendorong lahirnya generasi ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan yang meneliti alam semesta bukan untuk menentang agama, tetapi untuk memahami kebesaran Tuhan. Mereka menulis buku-buku ilmiah dengan metode observasi, eksperimen, dan logika, jauh sebelum metode ilmiah modern dikenal di Eropa. Dan memberikan inspirasi bagi ribuan orang, dengan karyanya, mengubah wajah dunia hingga saat ini. Namun, layaknya setiap cahaya yang cemerlang, kejayaan peradaban ini juga memiliki batas waktu. Sejak abad ke-11, fondasi kekuatan yang dibangun di atas akal, dan persatuan umat Islam, mulai mengalami erosi secara perlahan. Kejayaan Islam ini mulai pudar seiring berjalannya waktu, dengan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor dari dalam, adanya penyakit politik yang mulai menggerogoti kekhalifahan Abbasiyah, munculnya perebutan kekuasaan, dan fragmentasi politik yang tak berkesudahan. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, yang selama berabad-abad menjadi simbol persatuan teologis dan intelektual umat, perlahan kehilangan otoritas politiknya yang absolut. Khalifah berubah dari penguasa mutlak menjadi boneka simbolis. Dinasti-dinasti kecil mulai bermunculan, seperti buih-buih di lautan, saling bersaing memperebutkan wilayah, sumber daya,
dan legitimasi. Mesir, Andalusia, dan Persia, yang dulunya adalah provinsi setia, kini berdiri sebagai entitas politik independen yang seringkali berkonflik. Kekhalifahan menjadi semakin rentan, karena ketergantungannya pada tentara bayaran asing, yang loyalitasnya mudah dibeli, yang sering berpihak pada penawar upah tertinggi. Perpecahan ini menciptakan kerapuhan internal, yang dimanfaatkan oleh setiap musuh, dan merobek ikatan persaudaraan yang seharusnya menjadi tameng umat. Kerapuhan internal ini bertepatan dengan ancaman eksternal yang datang bertubi-tubi. Mulai dari Perang Salib, yang terjadi pada akhir abad ke-11, perang ini menguras begitu banyak sumber daya, militer, dan ekonomi di wilayah Syam, selama 2 abad penuh, meninggalkan luka ideologis dan kebencian yang mendalam. Puncak tragis dari kemunduran peradaban ini, terjadi pada tahun 1258 Masehi. Hulagu Han, yang merupakan cucu dari Genghis Khan, memimpin gelombang pasukan Mongol untuk mengepung kota Baghdad. Selama berhari-hari, kota yang berdiri sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia, dihancurkan tanpa ampun. Ratusan ribu penduduk, termasuk para ulama terkemuka, cendekiawan, dan seniman, dibantai secara brutal. Dan yang paling menyakitkan, Bait al-Hikmah, perpustakaan dan pusat riset legendaris yang menyimpan jutaan manuskrip berharga, mulai dari filsafat Yunani, matematika India, hingga karya-karya orisinal ilmuwan Muslim, dibakar habis dan diratakan dengan tanah. Konon, saking banyaknya tinta buku yang tumpah ke sungai Tigris, airnya berubah warna menjadi hitam, bercampur dengan merahnya darah yang mengalir dari korban jiwa. Kehancuran Baghdad bukan sekadar jatuhnya sebuah ibu kota, namun runtuhnya simbol peradaban Islam, pusat gravitasi intelektual, dan pembunuhan massal terhadap warisan keilmuan yang tak ternilai. Infrastruktur pertanian hancur, sistem irigasi rusak, ekonomi lumpuh, dan pusat intelektual Islam lenyap dari peta dunia. Setelah Bait al-Hikmah dihancurkan pada tahun 1258, seolah sebuah cahaya besar yang selama berabad-abad menerangi dunia tiba-tiba padam. Perpustakaan yang menjadi rumah bagi para filsuf, matematikawan, dokter, astronom, dan penerjemah, tempat di mana ribuan manuskrip Yunani, Persia, India, hingga karya asli ilmuwan Muslim disimpan, tenggelam ke dasar sejarah. Ketika Baghdad jatuh, bukan hanya sebuah kota yang roboh, tetapi sebuah peradaban intelektual yang selama ini menjadi jantung dunia Islam. Banyak yang mengira, saat itulah kejayaan Islam berakhir. Namun, sejarah tidak pernah sesederhana itu. Peradaban besar tidak runtuh hanya dalam satu malam, dan peradaban yang memudar tidak selalu berarti lenyap. Hancurnya Bait al-Hikmah menjadi simbol dari pukulan psikologis yang luar biasa. Dunia Islam yang dulu menjadi pusat ilmu pengetahuan, mendadak terpukul oleh perang, fragmentasi politik, dan kehilangan pusat-pusat akademik. Para sarjana tercerai-berai ke Persia, Anatolia, Mesir, dan Asia Tengah. Manuskrip yang sempat mereka selamatkan tersebar ke berbagai kota, sebagian dibawa ke madrasah-madrasah kecil, sebagian lain disalin ulang di tempat-tempat yang jauh dari medan perang. Dan meski Baghdad runtuh, gagasan-gagasan besar yang pernah lahir darinya tidak hilang begitu saja. Ilmu itu mencari rumah baru. Di Mesir, berdirilah dinasti Mamluk yang menghidupkan kembali kegiatan intelektual melalui Universitas Al-Azhar. Di Persia, para ilmuwan yang selamat dari kehancuran Baghdad membentuk tradisi filsafat baru, melahirkan pemikiran-pemikiran seperti dari Nasir al-Din al-Tusi, yang tetap menulis, tetap meneliti, bahkan ketika dunia di sekitarnya terbakar. Di Anatolia, lahir pusat-pusat baru yang kelak melahirkan Kesultanan Ottoman. Dan dari Kekaisaran Ottoman inilah dunia Islam memasuki babak baru, bukan lagi era keemasan yang bersinar dari perpustakaan Baghdad, tetapi sebuah peradaban yang beradaptasi melalui kekuatan politik, militer, dan institusi modern. Namun, ada sesuatu yang perlahan berubah. Dunia Islam tetap hidup, tetapi tidak lagi memimpin perkembangan sains dunia seperti sebelumnya. Sementara Eropa mulai memasuki Renaissance dan revolusi ilmiah, banyak wilayah Muslim terjebak dalam konflik internal, birokrasi kaku, dan penekanan terhadap pemikiran filsafat yang dahulu pernah menjadi tulang punggung kejayaan mereka. Sebagian ulama mulai menaruh curiga terhadap filsafat, logika, dan ilmu alam, hal-hal yang dulu dibudidayakan oleh tokoh seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Tradisi ijtihad yang dulu mendorong eksplorasi intelektual, perlahan digantikan oleh taklid. Bukan karena Islam menolak ilmu pengetahuan, tetapi karena suasana sosial politik pada masa itu semakin tidak mendukung kebebasan berpikir. Di sisi lain, pusat kekuatan dunia bergeser. Spanyol jatuh ke tangan Reconquista. Jalur perdagangan berpindah ketika bangsa Eropa menemukan rute laut baru. Kota-kota Muslim tidak lagi berada pada posisi strategis ekonomi global. Dan ketika Eropa memasuki era kolonialisme,
Banyak negeri muslim tidak siap menghadapi kekuatan yang lahir dari perpaduan teknologi, militer, dan sains modern. Disinilah jurang mulai terbentuk, jurang yang memisahkan kejayaan masa lalu dengan realitas baru dunia. Naskah-naskah yang sebelumnya diterjemahkan oleh ilmuwan muslim ke bahasa Arab, kini diterjemahkan kembali ke Latin oleh sarjana-sarjana dari Sisilia dan Al-Andalus. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di Baghdad, seperti aljabar, optika, kedokteran, dan astronomi, menjadi bahan bakar yang menyalakan kembali pikiran Eropa. Peradaban yang dulu berada dalam masa kegelapan, yang hidup dalam ketakutan terhadap wabah dan percaya mistis, kini justru bangkit melalui ilmu-ilmu yang lahir dari dunia Islam. Dari naskah Ibnu Sina, Eropa membangun ilmu kedokteran modern. Dari karya Al-Khwarizmi, mereka merumuskan revolusi matematika. Dan penelitian dari Al-Haytham, mereka melahirkan sains eksperimental, yang berkembang sampai sekarang. Bait Al-Hikmah telah runtuh berabad-abad lalu. Namun pertanyaannya hari ini bukan lagi tentang Mongol, bukan tentang pedang atau api. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih menjaga api ilmu itu tetap menyala, atau justru ikut memadamkannya dengan kebodohan, keserakahan, dan ketakutan akan berpikir? Karena sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu. Siapa yang berani belajar darinya?